Welcome Sagittarius, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar. Dan Sagittarius, ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau ya kita lagi menuju ke akhir April. Seenggaknya sekarang waktu aku recording. Sagittarius, di sini kamu punya Six of Coins. Kamu lagi ada di masa kamu nggak punya banyak, ya kamu nggak punya lebih mungkin, tapi di titik ini kamu siap untuk berbagi. Ya aku bilang siap soalnya itu agak aneh ya. Kadang orang kalau mau berbagi itu dia kudu ngerasa lebih dulu atau minimal kudu ngerasa cukup dulu gitu. Tapi di sini aku lihat kamu belum sampai di lebih pun, atau mungkin standar cukup kamu yang nggak ketinggian gitu yang bikin kamu ya udahlah aku udah siap nih buat berbagi sama orang kayak gitu. Ya nggak harus soal materi juga. Ya seperti yang selalu aku bilang, kadang berbagi itu bisa dengan kita ngasih waktu kita buat orang, ngasih pendapat kita, ngasih kalau diminta ya, terus kayak ya ngasih tahu lah itu kalau diminta. Nggak harus yang apa ya, itu balik lagi kalau, tapi kan aku sekarang buat diriku sendiri aja masih sulit kayak gitu. Ya berbagi nggak selalu mesti soal uang sih pada akhirnya. Cuma balik lagi ke situ, kamu di sini belum, mungkin standar cukup kamu mungkin nggak terlalu tinggi, makanya mm, di tahap kamu yang sekarang, di level kamu yang sekarang, kamu ngerasa udah kayaknya aku udah bisa ngasih ke orang, atau mungkin kamu udah pengen kali ngasih ke orang. Itu salah satu alasan juga kenapa orang bisa dimudahkan rezekinya, soalnya dia punya niat untuk berbagi ke orang lain. Kadang itu yang bisa bikin rezeki lebih apa ya, lebih banyak, lebih lebih mudah dapatnya. Crossing the reading kita punya Eight of Swords. hmm, Terlalu banyak yang kamu pikirin, terlalu banyak yang kamu apa ya, aduh ntar kalau aku kasih ke orang, hmm, gimana dong, ntar aku kurang kayak gitu. Ya hal-hal kayak gitu yang pada akhirnya ngehambat kamu, mindset kamu yang masih apa ya, aku lihat di sini kayak memenjarakan kamu gitu. Eight of Swords, kamu dipenjarakan oleh pikiran-pikiran kamu sendiri. Mungkin keinginan kamu yang pengen berbagi sama orang lain ini pada akhirnya tertahan oleh kamu yang ngerasa aduh jangan dulu dong, ini bulan ini ngepas banget nih, takutnya kurang, kayak ada kayak gitunya. Dan bisa jadi emang iya kurang, nggak ada yang salah juga sih itu. Pada akhirnya kan pikiran-pikiran kayak gitu kan itu yang ngebantu kita tetap tetap hidup ya, yang ngebantu kita survive sejauh ini. Cuma kalau ngejadiin ketakutan kamu sebagai alasan untuk apa ya, alasan untuk nggak ngikutin kata hati kamu, katakanlah begitu ya. Soalnya kalau ngeliat Six of Coins di sini, ada something yang pengen kamu bagi ke orang lain. hmm, Ya, konteksnya nggak harus selalu uang ya, tapi yang jelas ada sesuatu yang pengen kamu bagiin, pengen kamu kasih ke orang lain, cuma masih tertahan. Masih tertahan, mostly mungkin karena pikiran kamu sendiri. Kamu siap tapi jadinya nggak siap. Di root of the reading kamu punya Queen of Swords. Ya perhitungannya bener-bener ketat kamu sekarang ini, bener-bener dihitung. Mungkin ada sejarahnya, ngelihat ke pengeluaran bulan lalu, tahun lalu, kamu ngerasa aduh kalau gini terus kayaknya susah nih, jangan dulu deh kalau mau nraktir, atau jangan dulu deh kalau mau uh, apa ya, jalan-jalan atau nongkrong-nongkrong, kita pakai waktunya buat nyari lemburan, atau nyari lemburan aja, atau nyari proyekan lain kayak gitu. Yang jelas kamu cukup ketat sekarang ini. Mungkin ada apa ya, ada pertimbangannya sendiri, yaitu yang kutangkep. Apapun yang kamu lakuin sekarang ada pertimbangannya sendiri. Nggak bisa seenaknya atau nggak bisa dengan mudah gitu aja kamu ngasih ke orang. Pas energinya kamu punya Two of Coins dari Two of Swords ya, aku ngarepnya Two of Coins malah. Tapi yang jelas ini banyak banget hal yang lagi kamu pikirin. Lihat swordnya ada 3, coinsnya ada satu di tengah ini. Kamu mau ngasih tapi banyak banget yang kamu pikirin sebelum kamu mau ngasih itu. Kayak entah cukup atau enggak ntar buat kamu, ntar kayak
mending dipakai buat ini atau buat itu. Yang jelas pilihannya ada di situ, dan pilihannya ada di tangan kamu sebenarnya. Aku ngerasa kalau di posisi kita ada keinginan untuk berbagi, tapi kitanya sendiri lagi banyak kebutuhan, dengan ada niat kita untuk berbagi pun aku pikir udah baik sih. Iya, dan kalau ternyata emang rezekinya belum ada kayak gitu, kayak uangnya belum ada, barangnya belum ada untuk dikasih gitu, ya dengan adanya niat itu semoga bisa mempermudah kamu ke depannya sih buat dapetin apa yang kamu butuhin di situ. Tuh kan, crowding the reading, kamu punya King of Swords, seolah kayak apa ya, kayak keinginan kamu untuk share ini jadi dikurung gitu. Nah, untungnya di future entry-nya ada Eight of Coins. Mungkin itu cara cara kamu keluar dari overthinkingnya kamu adalah dengan terus bekerja. Ya kayak yang tadi aku bilang, mungkin uh, udahlah jangan dulu nongkrong-nongkrong, jangan dulu main sama teman-teman, kita fokus aja lemburan. Soalnya mungkin kalau kitanya udah ngerasa cukup gitu, udah nggak ngerasa kekurangan lagi, kita bisa lebih leluasa pergi-perginya, kita bisa lebih leluasa ngasih ke orangnya. Dan mungkin kalau kalau ternyata yang pengen kamu bagiin tuh bukan bentuknya, bukan barang atau materi, mungkin kamu pengen ngebagi kebijaksanaan kamu pengen ngebagi pengalaman kamu ke orang-orang. Di sini juga kasusnya kurang lebih mirip. Kamu kayak ngerasa harus, aduh bentar ini faktanya harus gue cek lagi nih, bentar studi yang ini beneran valid atau enggak ya. Kamu seolah terperangkap dalam apa sih, loop cek dan recheck gitu. Takutnya data yang kamu bawa nggak valid, takutnya kamu malah jadi menyesatkan ke orang lain. Di atasnya ada King of Swords, dia sangat hati-hati, apalagi kalau soal data ya, soal informasi, dia nggak mudah. Dia kalau nge-share apapun pasti datanya udah valid nih, ya udah dari narasumbernya, udah yang jelas itu bukan riset chat GPT gitu kan. Belakangan aku kayak aku chat GPT bisa bisa dengan apa ya, kita bisa riset, tapi kalau bener-bener pengen riset kayaknya harus keluar dari chat GPT sih. Dia bisa bisa apa ya, belakangan aku banyak nemu failnya gitu. But anyway, itu side note aja. Yang jelas kamu di sini bener-bener riset, bener-bener turun tangan nyari informasi, dan bukan kata orang juga sih. Dan uh, itulah kenapa Eight of Coins di fiturnya. Mungkin kedepannya kalau kamu mau bener-bener pengen berbagi sama orang, pengen sharing sama orang, ya udah kamu bener-bener ngegali datanya, kamu bener-bener nge apa ya, bener-bener riset. Iya, kalau perlu waktu lama buat riset ya nggak apa-apa. Iya, pakai aja waktu yang lama kayak gitu. Seenggaknya ntar begitu waktunya kamu presentasi, begitu waktunya kamu sharing gitu, apalagi kalau ya kalau konteksnya kamu harus ngajar kayak gitu, kamu bisa tampil dengan lebih percaya diri. Ya soalnya ada Queen of Swords, di atasnya King of Swords. Ini kalau ngomongin fakta dan data dia paling percaya diri gitu. Udah nggak mungkin didebat. Cuma masalahnya kamu udah beresin PR kamu belum? Risetnya udah kelar belum? Semua informasinya udah ada belum buat kamu presentasiin? Questionnaire-nya posisi kamu sekarang ada Nine of Swords. Ya kamu sekarang mungkin lagi susah tidur ya, selalu aku Nine of Swords susah tidur. Soalnya malam-malam kamu mungkin ngerjain studinya kamu, mungkin di apa setelah jam kerjanya kamu, atau setelah waktu kamu sama orang tua, sama keluarga kayak gitu. Ya waktu sebelum tidur sambil nunggu ngantuk gitu kali ya, baca buku lagi atau baca studi lagi kayak gitu. Cuma aku ngerasa ini Nine of Swords yang baik sih, Nine of Swords yang emang perlu kamu lakukan, walaupun nggak sampai harus kamu kurang tidur juga ya. Yang jelas kamu putting extra hour ya. Kamu bener-bener ngasih waktu lebih untuk apapun yang pengen kamu share ke orang-orang banyak ini. Nggak asal-asalan, ya itu, nggak asal-asalan. Environmentnya kamu punya the moon, banyak hal yang nggak pasti, dan mungkin itu yang bikin kamu ngerasa perlu banget nyari lebih banyak informasi, karena kamu ngerasa kamu nggak tahu nih kedepannya bakal gimana. Kayak kamu sendiri masih ragu ini bakal berhasil atau enggak. Dan mungkin dalam prosesnya iya sih, kalau lihat Nine of Swords dia nggak bisa tidur malam-malam, the moon dia malam-malam juga ya, bulan kan munculnya malam-malam ya.
Anyway, waktu malam kamu bakal terasa sibuk ya. Belakangan ini kamu malam-malam mungkin sering melek, kamu malam-malam malah kerjaannya kamu kerjain malam-malam mungkin. Yang jelas waktu waktu malam kamu sekarang lebih apa ya, lebih sibuk, lebih banyak kegiatannya. Oke, hopes and fear-nya ada five of coins, ada ketakutan di mana kamu nggak belum cukup kompeten, belum cukup tahu, belum cukup ilmu untuk menjelaskan apapun yang pengen kamu jelaskan ini, atau belum cukup materinya, belum cukup uangnya biar kamu bisa berbagi sama orang. Iya, kata kuncinya adalah belum cukup atau nggak cukup kali ya. Kamu takut kamu nggak cukup di sini, tapi karena ada ketakutan nggak cukupnya itu, makanya kamu jadi, ya tadi aku bilang putting extra hour, putting extra hour ya, masih agak aneh sih. Jadi yang jelas kamu mengeluarkan waktu lebih gitu, kayak ngabisin waktu lebih di sini apapun yang kamu kerjakan sekarang. Ya entah itu kerja, entah itu studi, yang jelas sekarang kamu lebih ekstra. Ya dan outcome-nya ada seven of coins. Ini dari 6 ke 8 ke 7 ini kayak semua growth-nya, semua perkembangannya, pertumbuhannya ada di sini. Ya mungkin kita ngelihat perkembangannya nggak terlalu signifikan, mungkin dari 6 naik ke 8 terus turun 1 ke 7 kayak gitu. Jadi kayak aduh cuma naik 1 nih. Lama nih kayak gitu, kayak berasa banget kan. Padahal pikiran kamu udah aktif banget tuh muter, pikiran kamu udah loncat kemana-mana, dari 8 ke queen, ke 2 ke king, ke 9 kayak gitu, udah loncat kemana-mana. Tapi aku pikir ini langkah yang steady sih, langkah yang kokoh gitu, langkah yang bener-bener terukur. Ya kita bisa mikir kemana-mana, tapi dalam bertindak ya tindakan kita harus grounded. Ya yang kita lakuin harus terukur. Jangan apa sih, mikirnya udah jauh tapi yang kita lakuin malah apa ya, malah loncat-loncat, ngerti gak sih? Kayak kadang kadang otak kita tuh lebih cepat buat apa ya, buat ngeproyeksiin tindakan kita selanjutnya. Cuma masalahnya gimana caranya kita untuk ngambil langkahnya itu. Kalau kita dari six of coins terus oke deh gue pengen agak ekstra dikit jadi maju 2 ke eight of coins, tapi begitu sampai ke eight of coins kita ngerti kalau bentar-bentar ini 8 kayaknya masih agak berat nih, mundur satu deh kayak gitu ya, supaya nggak balik lagi ke 5 kayak gitu. Itu ada 5 kan, semuanya pentakelnya di sini semuanya angkanya berseri, yang mana tindakan kamu yang bakal kamu ambil tuh berurut sebenarnya. Ya cuma otaknya kamu aja yang mikirnya udah kemana-mana, yang udah sangat aktif. Kemungkinan gagalnya udah dipikirin, terus pilihan-pilihannya udah kamu pikirin, terus kayak apa ya, bahkan kamu bener-bener kritis, bener-bener hafal betul dengan segala kekurangannya kamu yang bikin kamu mungkin susah ambil keputusan di situ. Yang jelas kamu otaknya udah aktif, cuma begitu ngambil langkah tetap langkahnya harus terukur. Kamu harus tahu, harus sadar dengan kapasitas diri kamu sendiri. Ya begadang boleh asal ada, aduh itu lagu lagi Roma Irama ya. Ya tidur malam mungkin boleh tapi jangan sampai begadang kalau besoknya kamu masih ada kegiatan. Yang jelas harus sadar dengan kapasitas fisik kamu. Ya otak kamu, pikiran kamu mungkin udah mikir kemana-mana, tapi tetap yang melakukan segala tindakannya, yang melakukan pekerjaannya tetap fisik kamu. Jadi fisiknya tetap harus dijaga, tetap harus terukur langkahnya gitu kali ya Sagittarius. Untuk readingan kamu kali ini, thank you banget buat supportnya, buat like, comment, dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan iya, share video ini buat ke Sagittarius lain yang kamu rasa butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Sagittarius ada di hari Rabu barengan sama Capricorn, Aquarius, sama Pisces. Ya sekali lagi terima kasih Sagittarius, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.